Selamat datang di dunia Bambule. I walk the streets at night, guarding you from the ghost Inilah cerita that kamu. haunt you past Not midnight. bedtime stories. Only in your dream do we meet, only while you sleep. When you open up your eyes, I'll be right beside you, holding you tight. You may try to run and try to scream. Ini adalah cerita tentang seorang gadis di mana dia selalu mengingat kejadian dari masa kecilnya hingga dia dewasa. Di mana dia selalu dihantui oleh sesosok bayangan yang selalu muncul di hadapannya bahkan ketika dia sedang menghadapi sebuah masalah. Gadis ini bernama Dewi. Dewi selalu mengingat kejadian masa kecilnya, di mana dia selalu melihat sesosok bayangan dengan wajah yang tampak sangat muram. Ketika Dewi sedang menghadapi masalah, sesosok ini selalu datang, selalu menghampiri Dewi, selalu membantu, dan selalu ada ketika Dewi membutuhkan. Bahkan ketika sesuatu hal buruk terjadi pada Dewi, sosok ini selalu hadir untuknya. Terkadang Dewi merasa kalau sosok ini adalah sosok yang sangat menyeramkan. Tapi di satu sisi dia merasa sosok ini seperti pelindung. Apakah ini hantu yang selalu menghantui atau malaikat yang selalu menjadi pelindung untuk Dewi? Dewi hidup dengan ibu tirinya. Ketika Dewi sedang menghadapi banyak masalah, sosok ini selalu membantu Dewi menghadapi semuanya. Bahkan ketika sang ibu tiri berani untuk menyakitinya, sosok ini melindungi Dewi dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ibu tiri. Suatu hari Dewi menemukan diari yang berisi sebuah tulisan tangan. Diari itu berasal dari sebuah kulit cendana, kayu cendana, dengan wangi khas yang sama ketika sosok itu hadir mendatangi Dewi. Dalam buku harian itu, Dewi menemukan sebuah tulisan di mana di sana terdapat beberapa cerita tentang seorang ibu yang bernama Aruna. Di mana Aruna memiliki seorang anak dengan tanda lahir di punggungnya. Tanda lahir berbentuk bulan sabit yang sangat mengejutkan Dewi. Kemudian Dewi berusaha untuk tetap tenang dan membaca buku harian itu. Dan dia teringat dengan tanda lahir yang dimiliki, tanda lahir yang sama seperti yang diceritakan di dalam buku harian. Apakah Dewi adalah anak dari Aruna? Apakah Aruna adalah ibu kandung yang selama ini selalu menjaga Dewi dari mara bahaya? Setelah membaca buku harian tersebut, Dewi mencoba untuk berkomunikasi dengan ibunya, Aruna. Suatu malam, balasan yang dingin muncul. Aruna mengatakan bahwa semua kekuatannya telah direnggut. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Setelah Dewi menemukan balasan itu, lalu Dewi bertekad untuk
membantu Aruna. Dia ingin sekali membantu ibunya untuk mendapatkan suaranya kembali dan agar dia bisa berkomunikasi dengan ibu kandungnya. Setelah pencarian berminggu-minggu, akhirnya Dewi menemukan seorang paranormal yang dapat membantunya untuk melakukan ritual. Di mana ritual yang ingin dia lakukan adalah untuk menyelamatkan Aruna, untuk membantu Aruna melepaskan diri dari kekuatan jahat, kekuatan yang membelenggu dia, kekuatan yang membuatnya lemah, sehingga kehilangan semua hal yang bisa dia lakukan. Paranormal yang membantunya untuk melakukan ritual menjelaskan bahwa Aruna telah kehilangan semua kekuatannya karena energi jahat. Suaranya dibungkam. Paranormal itu setuju untuk membantu. Tetapi ritual itu sangatlah berbahaya. Pada malam ritual itu berlangsung, paranormal itu membacakan beberapa mantra yang tidak Dewi mengerti. Dewi merasakan kehadiran dan penolakan dari energi jahat itu. Kemudian sebuah jeritan terdengar. Aruna menjelma, bukan lagi sebagai siluet, tetapi sebagai seorang wanita dengan wajah yang menampakkan kesedihannya. Kesedihan yang mendalam, kesedihan yang terukir di wajahnya. Dan dia mengatakan, "Aku sangat mencintaimu, anakku." Air mata mengalir di wajah Dewi. Aruna mencondongkan tubuhnya ke arah Dewi. Dan itu terasa seperti pelukan. Pelukan terakhir dari seorang ibu. Dewi meneteskan air matanya seketika. Terasa sesak di dalam dadanya. Dengan teriakan terakhir yang menyayat hati, Aruna hancur menjadi gumpalan cahaya yang kemudian menghilang. Paranormal itu sungguh sangat lemah, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kesenangan bahwa dia telah berhasil membebaskan Aruna dari energi jahat itu. Kunjungan hantu itu akhirnya terhenti. Namun, selamanya Dewi akan tetap mengingat sosok yang selalu melindunginya itu. Seorang cinta ibu yang tiada akhir, bahkan tidak berakhir meskipun kematian memisahkan mereka. Sekarang, tanda lahir bulan sabit itu menjadi satu-satunya pengingat untuk Dewi bahwa cinta Aruna tidak pernah terputus. Satu-satunya cinta yang selalu melindunginya, membimbingnya, dan akhirnya membebaskannya. Nah, itulah akhir ceritanya. Tetap ikuti Bang Bule untuk update semua cerita horor dan mistis lainnya. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe.